فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، متفق عليه. قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتسديد الياء أي حقيق، وقوله شفع بفتح الفاء. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah berikan kesempatan untuk kita bisa duduk bersama belajar daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca di pagi hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di hadis yang ke-253 dalam bab fadlu du'fatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Hadis riwayat Sayyidina Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Gala beliau bercerita, marra rajulun ala nabi. Pernah suatu hari ada seorang laki-laki yang lewat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalisin, kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat yang di sampingnya, ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang baru saja lewat, wahai sahabatku? Faqala, kemudian sahabat Nabi yang duduk di samping Nabi, dia berkata, rajulun min asrafin nasi hadza. Ya Rasulullah, yang lewat di depan kita tadi ini adalah laki-laki min asrafin nas, laki-laki yang dimuliakan karena dia orang yang berketurunan mulia, orang yang kaya. Wallahi, dan demi Allah ya Rasulullah, hariyun in khataba an yunkah. Demi Allah wahai Rasulullah, jika laki-laki itu tadi yang lewat di depan kita dia meminang seorang wanita, maka pasti wanita itu akan menerimanya. Wa in syafa'a, dan jika dia meminta pertolongan untuk orang lain, maka pasti dia akan ditolong. Fasakata Rasulullah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam. Sumamara rajulun akhir, tidak lama setelah Nabi Muhammad diam, ada laki-laki lain yang lewat di hadapan Nabi lagi. Kemudian Nabi pun bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada sahabat yang di sampingnya. Wa ma ra'yuka fi hadza? Dan bagaimana sekarang pendapatmu tentang laki-laki yang ini? Kemudian sahabat itu berkata, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Kalau yang ini ya Rasulullah, dia ini termasuk kaum muslimin yang fakir. Hadza hariyun, sehingga ya Rasulullah, pasti jika orang ini meminang seorang wanita, maka pasti dia akan ditolak karena kefakirannya. Wa in syafa'a an la yusafa, dan jika dia meminta pertolongan, pasti dia akan tidak diberikan pertolongan, tidak dipercaya. Wa in qala, dan jika dia berkata ya Rasulullah, la yusma' li qaulih, maka orang ini perkataannya tidak didengar. Jadi ada dua orang yang lewat di depan Nabi, Bapak Ibu. Yang pertama orang dari bangsawan, dari kalangan bangsawan, yang ketika Nabi tanya kepada sahabat yang di sampingnya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Oh, ini orang kaya ya Rasulullah, ini bangsawan, pasti kalau minta anaknya orang pasti langsung diterima ini. Kalau minta pertolongan pasti dipercaya ini, pasti akan diberikan pertolongan. Berlalu orang yang bangsawan, tidak lama lewat orang yang fakir. Kalau yang ini gimana pendapatmu, kata Nabi Muhammad? Oh, kalau yang ini ya Rasulullah, dia fakir.
Kalau dia meminang wanita ya pasti akan ditolak ini. Pasti akan susah untuk mendapatkan istri orang yang seperti ini. Dan kalau ngomong tidak didengar, kalau minta pertolongan tidak dipercaya orang seperti ini. Orang mau nolong itu ragu, apakah dia jujur atau bohong. Jadi sahabat ini meremehkan daripada orang fakir yang lewat, dan dia memuji orang bangsawan yang lewat di depan Nabi dan sahabatnya. Faqala Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, hada khairun min mil'il ardi misla hada. Yang fakir ini lebih baik, kata Nabi Muhammad, dibanding banyaknya jutaan orang yang kaya yang memenuhi muka bumi ini. Kalau satu bumi ini ada orang-orang banyak yang kaya, keturunan bangsawan, yang fakir cuma satu, maka niscaya yang fakir satu ini lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin, dari hadis ini kita ambil pelajaran, jangan pernah melihat status orang. Kalau kita masih belum bisa menyamaratakan di saat kita berhadapan dengan orang-orang, terutama dengan kaum muslimin, kok kita masih banding-bandingkan, oh ini yang kaya, ini yang miskin, oh ini yang bangsawan, ini yang bukan bangsawan. Sehingga kalau yang bangsawan, oh kita sambut dia, mau bertamu kita sambut. Tapi kalau yang miskin mau bertamu kita tolak. Kalau yang golongan kaya kita ajak ngobrol, tapi yang miskin kita sepelekan, maka pertanda di hati kita tidak ada iman. Kalau dikatakan bahwasannya iman seseorang itu 2/3 akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang tersebut tunduk kepada orang lain yang soleh karena kekayaannya. Ini kata Nabi Muhammad, kalau kaulah panjenengan tunduk sama orang yang soleh, ahli ibadah, Pak Haji kaya raya, kita tunduk sama dia, kita hormati dia, bukan karena kesolehannya, tapi karena kekayaannya, dhahaba sulusa dinihi, maka telah hilang 2/3 daripada agamanya. Jadi kita punya iman tinggal sedikit. Kita punya iman ini hanya sekedar sebatas kita meyakini kalau Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Makanya para hadirin, di saat kita ini mau beramal atau kita ini ingin masuk surga, tidak cukup kita hanya mengatakan la ilaha illallah. Tidak cukup kita hanya meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak cukup.